izin cara ini dulu sebelum kita mulai supaya untuk kepentingan dokumentasi kami. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali saya bisa hadir di sini sebagai moderator untuk acara webinar kita hari ini dengan judul Pengembangan Diri Muda-Mudi Indonesia 2045 menuju Indonesia Emas. Nah, seperti namanya, acaranya juga kami harapkan bisa memberikan wawasan dan inspirasi bagi kita semua dalam menggali potensi diri untuk membangun Indonesia yang lebih gemilang. Sebelum kita memulai, saya mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Made Syanesti Adisesa. Saya dari Fakultas Psikologi Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, dan saya akan menjadi moderator webinar kita hari ini. Kita sudah menyiapkan agenda yang sangat menarik dan para pembicara yang sudah siap untuk berbagi pemikiran mereka tentang pengembangan diri di era keemasan Indonesia. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan hari ini, mari kita kenali lebih dekat pihak-pihak yang menyelenggarakan acara webinar hari ini. Acara ini merupakan buah kerjasama antar 3 institusi, yaitu HIMSI Banten, kemudian yang kedua adalah Center for the Study of Sustainable Community, dan yang ketiga adalah Konsorsium Psikologi Ilmiah Nusantara. Sebagai bagian dari perkenalan acara ini, mari kita dengarkan sebentar sambutan dari Ketua HIMSI Banten, Bapak Muhammad Abdillah Nuradi, MC Psikolog, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Mas Alex. Mas Alex, silahkan memperkenalkan. Baik, terima kasih Mbak Shanes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu hadirin sekalian. Yang saya hormati Ketua Pusat Studi Masyarakat Berkelanjutan sekaligus Wakil Dekan Psikologi Psikologi Unika Atmajaya, Ibu Kristiani Suwartono. Kemudian teman-teman dari Konsorsium Psikologi Ilmiah Nusantara. Di sini ada ini ya petingginya ya. Salah satu pentolannya namanya Mas Eko Mainarno. Selamat siang Mas Eko. Mas Eko juga sebagai salah satu inisiator dari kegiatan ini. Kemudian yang saya hormati narasumber kita hari ini Ibu Sri Fatmawati Masudi. Ini dosen saya dulu waktu kuliah. Senang bisa ketemu di sini Mas Alek. Iya, selamat siang Bu. Ibu Sri Fatmawati ini atau biasa dipanggil Bu Wiwi ya. Ya, Ini biasa dosen di dipanggil Wiwi. Universitas, betul, dosen di Universitas Indonesia, dosen psikologi. Kemudian yang saya hormati juga Mas Rocky dari Pusat Studi Masyarakat Berkelanjutan Unika Atmajaya, dan moderator kita siang ini adalah Mbak Shanes Adisesa, juga dari PSMB Unika Atmajaya. Bapak dan Ibu sekalian, saya ucapkan selamat datang di kegiatan perdana webinar Pengembangan Diri Muda-Mudi Indonesia 2045. Ini adalah sebuah webinar yang berseri, ini ada 12 seri, dengan tema utamanya mengenai pengembangan diri pemuda-pemudi Indonesia. Karena ini adalah webinar yang cukup mendapat sambutan ya kalau di Banten itu Bu Wiwi, karena di Banten ini concern terhadap muda-mudi cukup besar. Bahkan program kerja kami tahun lalu pun namanya adalah program kerja tahunannya Remaja Banten Bersemi. Makanya ketika diajak untuk berkolaborasi bersama Kapin dan PSMB, wah kami menyambut baik sekali dengan kegiatan ini. Karena sebagaimana kita ketahui, Indonesia sudah mulai memasuki masa bonus demografi sejak 2020. Kemudian ini adalah peluang yang sangat baik jika Indonesia bisa memanfaatkannya untuk naik kelas menjadi negara maju. Ini jarang-jarang dialami oleh sebuah negara gitu ya. Kemudian bagi peserta psikolog dari webinar ini juga ada kesempatan untuk mengajukan SKP jika mengikuti 3 kali webinar supaya memenuhi standar minimal SKP HIMSI. Senang sekali saya bisa bekerja sama dengan Kapin dan PSMB Unika Atmajaya. Akhir kata, saya ucapkan selamat mengikuti webinar dan ikuti kegiatan selanjutnya sampai bulan Desember, gitu ya, Bapak dan Ibu. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada lagi tuh. Baik, terima kasih Mas Alex untuk sambutannya. Berikutnya kita dengarkan sejenak sambutan perwakilan institusi yang kedua, yaitu Center for the Study of Sustainable Community.
Bu Kristiani. Ya, terima kasih Mbak Sianes. Ya, selamat datang Bapak Ibu semuanya. Selamat datang di seri webinar pertama dari rangkaian 12 acara yang menginspirasi ini. Pengembangan diri muda-mudi Indonesia 2045 menuju Indonesia Emas. Nah, acara ini diselenggarakan oleh Pusat Studi Masyarakat Berkelanjutan. Idenya dari salah satu anggota kami yang kebetulan juga uh, di KPIN juga. Ya, Bu Kristiani, dari tadi koneksinya bermasalah memang ya. Mungkin kita tunggu sebentar ya, Bapak Ibu, mohon maaf. Ya, jadi singkat kata, terima kasih atas kesempatannya pada KPIN, Konsorsium Psikologi Ilmiah Nusantara. Kalau urusan sinyal udah masalah dewa deh, ini nggak bisa kita membantu apa-apa ya Mbak Sianes. Sidangnya akan dijelaskan oleh Mas Rocky. Ya, singkat kata, kami juga mengucapkan terima kasih kepada HIMSI Banten atas kerjasamanya. Semoga acara ini berlangsung dengan lancar, mulai dari awalnya ini sampai nanti yang ke-12. Nanti juga kalau teman-teman di sini ada ide juga mau membuat acara lagi, kami dari Pusat Studi Masyarakat Berkelanjutan juga terbuka untuk berkolaborasi. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Moderator, Bu Sianes. Terima kasih, Bu Kristiani. Baik, walaupun mungkin tadi agak terputus-putus, tapi semangatnya tetap terasa ya, Bapak Ibu. Mudah-mudahan tetap tersampaikan pesannya. Em, Ya, seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa acara ini merupakan hasil buah kerjasama antara 3 institusi. Sebelum kita memulai, saya mohon izin memperkenalkan lebih lanjut tentang Pusat Studi Masyarakat Berkelanjutan yang dari tadi disebut-sebut. Mungkin di sini kadang-kadang disebutnya sebagai Pusat Studi Masyarakat Berkelanjutan ataupun Center for the Study of Sustainable Community karena itu adalah versi bahasa Inggrisnya. Kami adalah pusat penelitian yang berlokasi di Unika Atmajaya, fokusnya adalah menjadi pelopor di bidang pendidikan, khususnya pengembangan komunitas yang berkelanjutan dengan mengedepankan kolaborasi interdisiplin. Jadi para anggota kami itu berasal dari berbagai disiplin yang berbeda-beda dan tujuan besarnya tentu saja meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Bila dirinci, ada 4 tujuan utama. Yang pertama adalah menjawab permasalahan global, kemudian pemanfaatan teknologi dan inovasi, ketiga adalah pendidikan dan peningkatan kemampuan, dan yang keempat adalah mempromosikan kolaborasi. Saat ini anggota pengurus inti itu terdiri dari 7 orang, termasuk saya sendiri, dan ketuanya adalah yang baru saja memberikan sambutan tadi, Bu Kristiani, dan ada para dosen dari kebanyakan dari Fakultas Psikologi Unika Atmajaya, tapi ada juga seorang peneliti lepas, Bapak Justinus Budi Santoso, yang sayangnya berhalangan hadir hari ini. Dan seperti yang tadi saya sebutkan, bahwa kami sifatnya inginnya adalah cita-citanya mengedepankan kolaborasi interdisiplin, jadi ada anggota yang berasal dari berbagai bidang ilmu, misalnya dari bioteknologi, dari ekonomi, dari ilmu gerontologi, dan sebagainya. Di sini ada di hadapan Bapak Ibu saat ini ada nama-nama para anggota kami saat ini. Program pertama kami saat ini yang sudah berjalan adalah Scripps OMA. Ini merupakan program yang tujuannya adalah menjembatani intergenerational gap yang merupakan salah satu isu sustainable yang penting. Utamanya adalah mendukung ekspresi kreatif orang dengan demensia dengan cara yang membuat mereka bisa mengambil keputusan independen. Caranya adalah melalui seni. Dan karena seni itu selain bisa menjadi ruang kreasi, itu juga bisa menjadi menimbulkan rasa kepercayaan diri dan self-efficacy pada orang-orang dengan demensia tersebut. Dan
kedepannya masih akan, cita-citanya masih ada akan program-program lainnya tentu saja mudah-mudahan. Dan salah satunya adalah webinar series ini. Sebagai informasi, seri webinar ini merupakan acara berseri gitu ya, dan diselenggarakannya itu secara berkala setiap sebulan sekali selama tahun 2024. Berikut saya tampilkan informasi mengenai webinar mendatang di bulan Februari dan Maret 2024. Bagi para partisipan di sini yang merupakan psikolog dan ingin memperoleh SKP dari HIMSI Banten sebagai peserta webinar ini, saya mohon izin mengingatkan, silahkan mengikuti seluruh rangkaian webinar ini secara lengkap. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai acara ini secara resmi, saya mohon izin mengambil foto sebagai dokumentasi acara. Saya akan berikan aba-aba 1 sampai 3. Kemudian pada hitungan ketiga, saya akan mengklik screenshot begitu ya. Sebentar, saya atur dulu tampilan layar saya. Baik, bagi Bapak Ibu yang berkenan, silahkan membuka kamera. Saya mohon izin memulai aba-aba. Ya, karena di sini ada pesertanya cukup banyak, jadi halaman Zoom-nya mungkin juga cukup banyak. Saya mohon izin senyumnya ditahan sekitar 5 detik, begitu Bapak Ibu ya. Baik, saya izin memulai aba-aba. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi untuk yang halaman berikutnya. Saya mohon izin, 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. Saya mohon izin memulai aba-aba lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu untuk kerjasamanya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung mulai saja materi utama dari webinar kita hari ini, yang merupakan seri pertama dari webinar series kita dengan tema Pemahaman Diri Generasi Z di Indonesia. Narasumber pertama kita hari ini adalah Ibu Dr. Andasri Fatmawati Masudi, MSI, atau biasa dipanggil dengan Ibu Wiwi, dari Lab Intervensi Sosial dan Krisis Universitas Indonesia. Selamat siang, Bu Wiwi. Siang, Mbak Sainis. Baik, saya mengajak kita semua untuk mari membuka pikiran, mendengarkan dengan hati terbuka, dan jika Bapak Ibu ingin aktif berpartisipasi dalam sesi ini, silakan jangan ragu untuk bertanya, berbagi ide, atau memberikan pandangan Anda melalui platform chat yang sudah disediakan. Mari kita dengarkan pemaparan dari Bu Wiwi kepada Bu Wiwi. Waktu dan tempat saya persilakan, Bu. Terima kasih. Baik, selamat siang semua teman-teman, kolega sesama dosen, teman-teman mahasiswa. Senang ya bisa berkumpul di siang ini, walaupun cuaca di tempat saya sedang hujan, tapi tadi Mas Rocky bilang di tempat Mas Rocky panas ya. Kalau di tempatnya Pak Alek gimana? Panas juga atau hujan kayak saya? Hujan, lagi hujan, Bu. Ya, oke. Ya, mudah-mudahan nanti Jakarta kebagian, Ya. karena kebetulan saya di Depok, jadi lebih sering hujan. Mudah-mudahan Jakarta nanti kebagian hujannya, nggak cuma kebagian banjirnya ya. Ini setahu saya Mas Eko di ini nih, di mana di Jakarta nih. Mudah-mudahan hujannya ya Mas Eko yang kebagian, bukan banjirnya ya. Baik, silahkan. Ini apa namanya, Mas Rocky ditampilkan. Di saya sudah tampil PPT-nya, tapi nggak ada bacaannya nih, nggak ada tulisannya. Sebentar ya. Jadi tema kita adalah, ya oke, terima kasih sudah sekarang. Tema kita teman-teman semua, kita akan membahas tentang pemahaman diri Gen Z ya di Indonesia. Nanti nggak saya sendiri, Mas Eko juga, monggo ya Mas Eko ya, silahkan tampil juga. Ya, mungkin bisa slide berikutnya. Nah, ini sesuai nih sama dengan yang Pak Alek tadi katakan bahwa sejak 2020 Indonesia mendapat bonus demografi. Ya, benar sekali. Kita bisa lihat di sini ya, saya mengambil dari internet, ini ya hasil sensus penduduk 2020, penduduk Indonesia 2020. Kelihatan sekali secara cepat saja ya kalau kita tambahkan
usia-usia produktif ya, usia-usia kerja, itu kalau digabungkan itu kan antara yang Gen Z, mungkin saya tidak akan secara detail menjelaskan karena teman-teman sudah tahu ya, misalkan Gen Z itu kelahiran tahun berapa atau sampai tahun berapa gitu ya, sudah sangat umum sekali. Jadi kalau digabungkan Gen Z 21,88%, lalu milenial 25,87%, lalu Gen Z yang kita bahas akan lebih banyak kita bahas hari ini 27,94%, itu kasar-kasarnya bisa 70 atau berapa 75% kali ya. Kebayang dari 270 juta sekian ada sekitar 75%-an yang usia produktif, usia kerja ya. Itu suatu berkah yang luar biasa ya. Makanya dibilangnya bonus, bukannya apa namanya sesuatu yang bonus itu kan sesuatu yang bersifat positif ya, bukan sesuatu yang bersifat negatif. Karena betapa banyak berarti kan sumber daya manusia Indonesia yang masih produktif. Nah, dari sekitar 75%-an itu yang paling besar, walaupun mirip-mirip sih ya dengan yang lainnya ya, itu adalah dari Gen Z sebesar 27,94%. Ya memang mirip-mirip dengan milenial 25%, dengan Gen X yang cukup jauh bedanya ya. Jadi keberadaan Gen Z ini dirasakan akan sangat turut. Jadi bukan satu-satunya karena generasi-generasi yang lainnya juga cukup banyak ya, akan turut memegang peranan penting dan memberikan pengaruh pada perkembangan Indonesia baik saat ini dan yang akan datang. Nah, kalau kita lihat kan Gen Z di sini ada yang usianya mungkin masih belum produktif juga ya, karena kan usianya bisa anak kalau kelahiran di sini kelahiran dari berapa nih? Kecil sekali bisa dibantu. Saya kelahiran berapa ya Gen Z? Kok lupa saya, Mas Rocky. Bisa kebaca nggak? Oh, 97. Oke. Udah baca. 97. 9 sampai 2012. Nah, kalau yang lahir 2012 kan sekarang usianya baru 8 tambah 4, 12. 12 tahun kan belum bisa dibilang produktif ya. Ya, jadi memang tidak semua Gen Z ini sudah masuk usia produktif. Biasanya yang disebut usia produktif itu kan usia 17 tahun ya, di mana orang sudah bisa dianggap turut berkontribusi dalam memberikan sesuatu kepada bangsa ini ya. Oke. Kalau kita lihat ini bukan jumlah yang kecil, jumlah yang besar. Nah, jadi kita harus hati-hati memberdayakan sumber daya yang besar ini ya, supaya tidak tergelincir menjadi ke arah yang salah, tapi diharapkan bergeraknya ke arah yang benar. Nah, kalau kita lihat peran seseorang gitu ya akan bergerak berjalan ke kanan atau ke kiri, paling gampangnya kalau ditanya saya nanti misalkan saya membayangkan ya saya usianya masih SMA atau SMP-an gitu. Wih, kamu nanti besar mau jadi apa? Walaupun kita kenal ya kan boneka Susan, kalau ditanyakan rata-rata anak mau jadi dokter. Nggak ada kali yang ngomong menjadi psikolog. Saya kenal kosakata psikolog aja kayaknya waktu SMP, karena waktu itu masih ada, waktu itu baru RI ya, ada acara ruang psikologi untuk Anda, Pak Mulyono itu yang membawakan. Jadi saya tahu, oh ada toh disiplin ilmu psikologi gitu ya. Boneka Susan nggak kenal, boneka Susan kenalnya pokoknya dokter aja gitu. Nah, kalau kita lihat kemana orang nanti akan mengarahkan dirinya, bisa dipungkiri adalah terkait dengan bagaimana dia memahami dirinya. Jadi di sini saya melihat pemahaman diri seseorang terhadap dirinya itu merupakan aspek yang penting sekali. Paling gampang misalkan gitu.
Kebetulan saya semampai ya, nyaris semeter tidak sampai. Seandainya saya seorang yang tubuhnya eh oh, apa kabar Mas Idam? Halo. Eh, ya, bayangkan kalau saya tidak bukan golongan semampai, tapi yang tinggi badannya 1,7 dari SMP, SMA tuh sudah tegap gitu. Saya mengenal diri saya pokoknya fit. Kalau lari eh, bisa juara, kalau keliling lapangan basket tuh bisa cepat. Pokoknya saya punya paham diri saya, saya kayaknya oke banget deh dalam hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan fisik. Nah, mungkin hal ini akan membuat saya memilih ekstrakurikuler kegiatan ekstrakurikuler di sekolah ya, ikut olahraganya basket ya, misalkan di SMA juga seperti itu. Kalau saya mengenal diri saya tuh dari kecil, dari SD tuh misalkan ya, jago deh ngelukis deh. Pokoknya saya tuh anak buahnya Pak Tino Sidin. Sayangnya adik-adik zaman sekarang mungkin nggak kenal Tino Sidin ya Mas Rocky ya. Tapi kalau generasi kami nih mestinya nih kenal nih Tino Sidin ya. Ya nggak Mbak Dian, kenal ya Tino Sidin ya. Pokoknya apa-apa tuh lukisan anak-anak tuh bagus gitu. Misalkan saya itu tahu bahwa saya tuh punya kemampuan dalam melukis, saya akan mengambil kegiatan ekstrakurikulernya atau nanti akan memasuki eh, kuliahnya lebih lanjut ya di bidang seni, misalkan di bidang seni lukis gitu ya. Jadi di sini kelihatan secara sederhana aja bagaimana kita mengarahkan nanti mau gimana melanjutkan pendidikannya, mau berkiprah di bidang apa. Itu terkait dengan bagaimana kita mengenal diri kita, ya. Jadi saya melihat pemahaman diri itu suatu hal yang mendasar sekali untuk kita bahas supaya jangan terbentuk pemahaman diri yang salah, ya. Kayak sekarang kan rame ya dibicarakan bahwa Gen Z itu adalah generasi stroberi ya. Walaupun saya baca dari jurnal-jurnal ya itu hasil penelitian ya bahwa penelitian ini, hasil penelitian itu mengatakan bahwa Gen Z itu kayak buah stroberi. Buah stroberi di packagingnya itu pakai kotak ya, benar-benar dilindungi gitu, kotaknya dilepas gitu, ditaruh di atas meja, nggak sengaja ketekan tangan, nyek gitu loh. Ih, rapuh banget deh rasanya. Iya, saya sih nggak menyalahkan hasil penelitian yang menemukan itu ya, tetapi kita harus hati-hati menyikapinya. Kita harus hati-hati jangan sampai kata-kata, lu generasi strawberry lu, itu menjadi label buat para generasi Z ini, ya, para Gen Z ini. Jangan itu menjadi label. Mungkin saya cerita Mas Rocky dan teman-teman yang lain minta maaf kalau saya banyak ngomong ya, saya memang dikenal banyak ngomong. Kadang-kadang mau cerita apa bisa panjang lebar gitu ilustrasinya. Habis ketika ngomong ini inget yang mana terus jadi akhirnya berkaitan terus. Tadi ngomong label saya jadi inget label ke anak laki dan perempuan ya. Ini dulu saya suka membaca tuh ya, kalau anak laki-laki balita katakanlah umurnya 5 tahun, anak perempuan juga balita gitu umurnya 5 tahun gitu ya. Anak laki-laki jatuh ya, jatuh dengkulnya berdarah ya. Karena si ibu ini sudah punya label di kepalanya bahwa kalau anak laki-laki itu harus kuat, sehat, nggak boleh lembek gitu ya. Begitu jatuh gitu, begitu mewek-mewek sedikit, anak mama nggak boleh nangis, nggak boleh nangis anak mama. Kasihan banget ya, udah jatuh sakit nggak boleh nangis. Yang ada langsung, ayo diri bangun. Kasihan banget gitu. Itu kan di label, memang di satu sisi itu ada positifnya ya, memberi label yang baik bahwa kamu kuat, tapi juga negatifnya kita kurang berempati dengan anak itu ya. Harusnya kan empati tetap ditampilkan bahwa oh ya kamu sakit sini mama obati gitu ya. Sebaliknya kalau anak perempuan yang lagi jalan kesandung jatuh dengkulnya berdarah, aduh anak mama, aduh ada kodoknya loncat tuh, kodok nggak apa-apa, kodok disalahin gitu ya, sini ditiup, di sini ditiup gitu.
Jadi di giliran anak perempuan beda perlakuannya. Jatuhnya sama, sakitnya sama, tapi terhadap yang laki-laki tuntutannya seperti ini, pada yang perempuan tuntutannya seperti ini. Label-label ini tentunya juga akan bisa berpengaruh pada perkembangan anak-anak itu ya. Nah, saya juga kadang-kadang mengkhawatirkan nih label-label generasi strawberry nanti membuat para Gen Z nih menjadi, kan kita memang orangnya lemah, misalkan berusaha, misalkan ujian lah ya, ujian atau sekolah di SMA atau SMP gitu ya, terus gagal gitu ya, gagal gitu, gitu gagal dia akan mengucap seperti ini, ya maklum lah namanya juga Gen Z mah, Gen Z kan, aduh rasanya, misalkan dia setelah gagal nggak mau berusaha lagi, terus mamahnya atau papahnya berusaha untuk, ayo coba lagi apa gitu, dia akan bilang, ah enggak ah, percuma ah. Terus kamu jangan memble gitu dong, kamu harus semangat. Ya maklum saya kan generasi Gen Z, Mbak. Generasi Gen Z itu memang begitu, mah mudah rapuh. Aduh, kalau misalkan sampai seorang pemuda punya penilaian dirinya seperti itu, kan bisa celaka 12 ke depannya ya. Jadi saya di sini sekalian semacam kayak titip-titip deh, hati-hati ketika kita mengatakan Gen Z itu generasi strawberry gitu ya, harus lebih bijak menyampaikannya supaya itu tidak menjadi label bagi mereka gitu ya. Oke, kita bikin gambaran yang lain gitu. Nah, ini benar nih karakteristik Gen Z ini yang harus kita gembar-gemborkan kepada generasi Gen Z. Kalian tuh orang yang kalau belajar tuh oke banget, cepet banget. Kenapa? Dari kecil sudah terpapar dengan teknologi. Dari kecil sudah terpapar teknologi. Udah kalau ini saya ada cerita dari teman ya, ada cerita dari teman. Nggak tahu ini ceritanya positif atau enggak. Silakan teman-teman menyikapinya bagaimana. Jadi karena dari kecil dia tidak diberikannya buku, diberikannya iPad, baca-baca cerita anak-anak juga dikasihnya iPad. Pada suatu ketika dia dikasih buku cerita gitu ya, cara membukanya kan, kalau membuka buku kan harusnya membuka, sebentar di depan saya banyak buku. Membuka buku tuh kan begini ya, dibuka begitu kan kalau kita kan ya. Nah, kalau ini dia bukanya kan begini. Begitu. Jadi ya si lembar halaman demi halaman yang nggak bisa kebuka ya kalau caranya seperti itu ya. Jadi mungkin orang tuanya nggak memperkenalkan bahwa informasi ada juga dari buku, nggak hanya iPad ya. Ya, tapi saya hanya ingin menggambarkan bahwa kemudahan sarana fasilitas belajar zaman sekarang itu mendukung generasi-generasi muda, generasi-generasi Gen Z yang sedang kita bicarakan saat ini menjadi lebih mudah belajar. Dia cepat belajar, gitu ya. Saya ingat ketika Smart TV itu tahun berapa ya, baru-baru gitu ya. Kalau saya yang nenek-nenek ini, maaf ya saya belum nenek-nenek, cuman sudah tidak muda lagi. Kok refleks ngomongnya nenek-nenek? Saya yang sudah tidak muda lagi. Nggak mau dibilang nenek-nenek ya Mas Rocky ya. Belum nenek-nenek. Cuman ngaku sudah tidak muda lagi. Apa namanya? Ketika oleh suami dikasih ini remote segala macam, itu gaptek banget itu. Itu apa, menyalakan smart TV itu, atau ini deh apa namanya, perlu waktu gitu loh. Pencet ini buat TV ini, YouTube ini, kalau mau Netflix ini, kayaknya ini apa namanya, ini gimana sih Bapak ruwet gitu ya. Tapi ketika ponakan saya datang masih SD, di rumahnya juga tidak ada smart TV, di rumahnya tidak ada. Jadi begitu main, oh smart TV ya Bude ya, wah asik smart TV, dia senang. Kamu bisa nggak? Sini aja saya coba, dia bilang. Saya bilang, ya Tuhanku, ini anak-anak sekarang nih memang pembelajar yang cepat dan sangat dekat ya dengan teknologi. Dan juga karena sekarang dunia maya itu sosmed tidak bisa dihindari, mereka juga mudah berkomunikasi dengan dunia maya gitu ya. Ada negatif dan ada positifnya tentunya, tapi kita mungkin ambil yang positifnya saja ya. Ya, seperti suka mengumbar privasi apa-apa, diposting di YouTube, di Instagram, di apa namanya, di Twitternya apalah gitu ya, di TikTok segala macam. Ya, positifnya mungkin bebannya terkurangi gitu ya.
merasa jadi terhubung dengan dunia luar, itu membantu rasa kesepiannya atau depresinya, atau kalau dia ingin bertanya sesuatu menjadi bisa bertanya karena punya relasi di dunia maya itu kan berpotensi akan bisa jauh lebih banyak dibandingkan berrelasi secara nyata ya. Kalau berrelasi secara nyata di dunia fisik kita kan terbatas, tapi kalau di dunia maya itu kan bisa banyak sekali. Kita ambil positifnya saja. Positifnya dalam hal ini kita bisa belajar banyak ya, belajar banyak yang hal-hal positif, bukan belajar banyak hal-hal yang negatif ya, seperti kejadian apa namanya, aduh saya nggak enak membahasnya tapi terlanjur sudah terlintas gitu ya, ada orang yang bunuh diri dan langkah-langkah bagaimana dia sampai bunuh dirinya ternyata diketahui dia sorry kok bunuh diri, ada orang yang membunuh lalu langkah-langkah dia bagaimana sampai membunuhnya itu ternyata belajar dari YouTube. Jangan deh ya, jangan sampai generasi kita mengambil hal-hal yang negatifnya ya dari apa namanya dunia maya tersebut ya. Nah, karena keinginannya tuh ya, rasa ingin tahunya besar dan fasilitas di luar itu sangat mendukung ya, dia juga ingin berdiskusi. Apa yang dia dapat dari lingkungannya itu ingin dia diskusikan dengan lingkungannya, ingin dia dengar. Nah, kita yang di rumah ini kadang-kadang mungkin perbedaan generasi ya, yang muda-muda ingin ngobrol tentang masalah apalah, atau misalkan paling gampang masalah apa ya, saya nggak mengikuti tuh kalau penyanyi-penyanyi Korea ya, akhirnya kadang-kadang di rumah nggak mendapatkan temen nih ya, temen tanding untuk berbicara seperti itu. Jadi akhirnya berbicaranya di dunia maya yang lebih banyak, atau berbicara dengan teman-temannya di luar gitu ya. Padahal dia sebenarnya ingin didengar di rumah gitu ya. Jadi kami ini yang sebagai orang tua kalau bisa ya ikut kecemplunglah ke dunianya mereka, sehingga keinginan mereka untuk didengar, untuk berdiskusi itu menjadi terpenuhi ya. Nah, juga sifat kompetitifnya ya karena didukung oleh dunia digitalnya itu ya, jadi juga punya rasa kompetisi yang tinggi. Nah, kalau kita lihat dari karakteristik Gen Z ini banyak yang positif. Inilah yang kalau bisa kita labelkan, kita kenalkan, kita dukung, ya. Kita apa namanya terapkan gitu kepada anak-anak muda ini, kamu nih seperti ini gitu ya, dengan kamu seperti ini, oh kamu cocok banget kalau bikin startup nanti nih. Jadi hal-hal yang positifnya ya, bukan saya tidak mengakui generasi Z itu sebagai generasi strawberry seperti mengingkari hasil penelitian yang ada, tetapi itu sesuatu yang harus diwaspadai. Hati-hati, kamu jangan seperti ini, karena sebenarnya generasi kamu itu punya peluang yang besar untuk menjadi orang yang hebat ya, karakteristiknya aja tuh keren-keren kan ya, mungkin hal-hal seperti itu. Baik, nah jadi kembali lagi memahami diri sendiri itu sesuatu yang penting seperti di awal tadi saya sudah paparkan. Nah, ini ada kalau di salah satu buku psikologi sosial ya, seingat saya namanya William James ya, dia punya alat ukur 20 kalimat untuk memahami diri sendiri ya, 20 statement dikenalnya. Jadi dia tuh di 20 statement itu instruksinya adalah kita diminta menulis suatu kalimat ya, jumlahnya 20, tapi waktunya sangat singkat ya. Waktunya sangat singkat, bisa ada yang mintanya 5 menit, ada yang 7 menit, bisa 10 menit. Kenapa waktunya sangat singkat? Supaya ketika kita menulis saya adalah titik-titik-titik, itu nggak seperti ini. Misalkan saya dikasih tugas 20 statement tersebut ya, 20 kalimat yang menggambarkan diri kita. Tapi nggak boleh hal-hal yang bersifat demografi seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, nggak boleh. Harus yang berkaitan dengan sifat, hobi, kebiasaan kita, cita-cita kita, ya itu yang harus ditulis. Bayangkan kalau saya menulisnya nggak cepat seperti yang diminta oleh si William James ya. Saya nulis gini, saya adalah anak yang rajin. Enggak. Kata ibu saya bukan rajin. Kata ibu saya adalah anak yang ceroboh. Oke,
tip X, gitu. Sekarang generasi sekarang nggak kenal tip X ya, nulisnya diketikkan ya di laptop ya, di delete gitu. Saya anak yang ceroboh. Sebentar, tapi guruku tuh bilangnya saya tuh rajin deh. Oke, ganti saya rajin. Kalau kita cara mengisinya seperti itu bisa 1 hari 1 malam, seharian itu 20 statement nggak selesai ya, karena kita tidak spontan ketika menulisnya ya. Jadi 20 statement ini akan lebih baik biasanya sih diberikannya 10 menit ke bawah ya, 10 menit atau 7 menit. Supaya kita ketika menulisnya tuh spontan. Saya adalah orang yang baik hati. Saya adalah orang yang penolong. Saya adalah suka minder. Saya adalah apa namanya ya, misalkan pingin tahuan. Saya adalah, jadi gitu. Apa namanya, harus cepat. Nah, setelah 20 kalimat itu, ini hanya ini ya, William James dalam rangka memberikan semacam alat ukur sederhana lah, membantu kita untuk mengenal siapa sih sebenarnya diri kita ya. Jadi kalau teman-teman adik-adik mahasiswa yang ingin melakukannya bisa nih ya 20 statement ini. Nanti kalau sudah selesai bisa dibaca tuh. Oh, ternyata ya seperti ini ya. Itu kadang-kadang kita suka kaget loh. Kadang-kadang kita, jangankan yang masih muda-muda, saya beberapa kali memberikan training ya kepada orang-orang yang sudah berumurnya di atas 40, 50 ya. Dia bilang, saya belum pernah nih dapat tugas seperti ini. Terus dia bilang, oh saya baru tahu secara spontan ternyata saya menggambarkan diri saya orang yang seperti ini gitu ya. Jadi memahami diri ini sangat penting ya. Mudah-mudahan nggak seperti yang digambar wujudnya si Oyen, tapi dia melihat membayangkan dirinya adalah si singa, si lion ya. Ya ini bisa nanti dalam realitanya bisa bahaya kalau orang seperti ini ya. Dia merasa bahwa dia singa, jadi ada misalkan di depannya binatang. Singa tuh musuhnya siapa ya? Saya nggak tahu lah. Ada binatang apa gitu karena dia merasa dirinya singa dilawan. Bisa kalah dia ya. Atau sebaliknya, si singa yang menjadi realitanya ya, yang dicerminnya itu si Oyen. Oyen di sini si kucing ya. Itu juga gawat loh. Bayangkan, singa dengan segala potensinya, kita sebagai manusia dengan segala potensinya, dengan segala kemampuannya. Tapi kita melihat diri kita, memahami diri kita, ya gue nih kecil, hitam, miskin, bodoh, hidup lagi. Bayangkan kalau kita punya bayangan seperti itu. Padahal enggak. Itu kan akan membuat segala potensi yang ada dalam diri kita menjadi tidak teraktualisasikan. Ya, jadi 20 statement ini, memahami diri ini nggak ada salahnya, bisa dicoba untuk membantu adik-adik ya, untuk lebih mengenal siapa sih gitu ya diri kita, sehingga dengan kita mengenal diri kita, maka kita akan lebih bisa mengarahkan diri kita ke arah mananya itu lebih tepat ya, lebih tepat. Oke, next. Nah, jadi untuk modal pemahaman diri sebenarnya adalah pemahaman bahwa, atau pemahaman lah bisa dibilang, bahwa sebenarnya manusia itu, kita ini adalah makhluk sosial ya. Kita ini makhluk sosial. Ya, sebagai makhluk sosial berarti kita tergantung pada orang lain dan lingkungan ya. Dan kita juga bisa memengaruhi lingkungan, juga dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi terjadi interaksi secara dinamis. Itu harus difahami dulu bahwa sebagai manusia kita tidak tinggal sendiri. Kita berada di dalam masyarakat. Kita membutuhkan masyarakat dan kita juga bisa mempengaruhi masyarakat. Kita harus ingat bahwa nanti yang berikutnya ya, tapi nanti yang berikutnya, sekarang dulu. Kita harus ingat bahwa terbentuknya self, diri, pemahaman tentang diri kita, itu tidak bisa tidak ada pengaruh dari lingkungan. Kebayang nggak kalau misalkan saya dari kecil memupuk anak saya, misalkan kamu anak yang baik, kamu anak yang rajin, anak yang pandai. Kalau misalkan dia jalan gitu nggak sengaja nyentuh gelas lah di meja, jatuh pecah, saya nggak bilang kamu yang bandel ya, jalan bukannya hati-hati, jalannya tangannya
bergerak-gerak kayak gitu, jadi akhirnya menjatuhkan gelas, jadi disalahkan gitu. Bayangkan kalau saya tidak seperti itu terhadap anak saya. Ketika itu gelas jatuh, oh ini si mama jatuh ibu naruh gelasnya di pinggir ya, jadi kena ketampel deh. Nggak apa-apa, ntar bisa dibersihkan. Jadi kalau kita memperlakukan seorang individu seperti itu, tentu dia akan tumbuhnya berbeda dengan seorang individu yang disalah-salahin melulu gitu ya. Itu kelihatan bahwa bagaimana pemahaman seseorang terhadap dirinya nggak bisa lepas dari bagaimana lingkungan memperlakukan dirinya, ya. Makanya William James mengatakan konsep diri atau diri kita nih, self ini seperti dia menulis suatu istilah looking glass self, ya, seperti melihat diri di dalam cermin di dalam gelas. Jadi kalau kita melihat di cermin gitu ya, kan ada tuh. Nah, itu kita di masyarakat juga seperti itu. Kalau kita mau melihat kita ini seperti apa ya, lihat aja bagaimana reaksi orang itu, ya. Misalkan saya misalkan di kampus gitu ya, Selpam, teman-teman karyawan, teman-teman dosen, teman-teman mahasiswa, bahkan dekan dan sebagainya, kok rasanya pada hormat pada saya, pada berlaku baik pada saya, itu bisa merupakan cermin buat saya. Oh, saya mungkin orangnya memang baik. Tapi kalau misalkan saya di kampus ya, rekan-rekan sama dosen, rekan-rekan karyawan, mahasiswa, dekan, satpam, dan segalanya, pada nggak suka sama saya. Jadi kalau ada misalkan outing gitu, capacity building gitu, nggak ada yang mau satu grup sama saya. Itu bisa cerminan buat saya. Saya ini seperti apa, makanya orang-orang jadi nggak suka gitu ya. Jadi mau nggak mau lingkungan memang berperanan, ya, sangat penting. Walaupun kita bisa mempengaruhi lingkungan, pada titik tertentu lingkungan juga membentuk pribadi-pribadi, membentuk bagaimana kita bisa memahami diri kita. Nah, ini ya si Don Van Brenner ini dengan teori human ekologinya, ya. Dia bilang dunia yang membentuk pemahaman diri itu berlapis-lapis. Jadi kayak bawang gitu ya, diiris terbuka, diiris lagi terbuka lapisan berikutnya. Nah, dunia yang membentuk pemahaman diri, yang membentuk kita jadi sadar kita ini orangnya seperti apa, itu berlapis-lapis juga ya. Ada mikrosistem sampai kronosistem. Mungkin lebih baik langsung aja ya, Mas Rocky. Oke, kita bahas yang mikrosistem. Ini adik-adik mahasiswa yang belajar di ini adanya biasanya di psikologi pendidikan, psikologi perkembangan ya. Mungkin ini sudah nggak asing lagi, tapi nggak apa-apa ya. Kita diskusikan sama-sama, kita bahas sama-sama lagi. Saya paparkan lagi semacam kayak review lah ya. Nah, jadi kalau mikrosistem kan lingkungan yang paling dekat ya, mikro, lingkungan yang paling dekat dengan individu. Mau nggak mau keluarga ya. Oke, terima kasih Mas Eko. Di lintas budaya atau si budaya juga Van Brenner ini dikemukakan ya. Oke, jadi lingkungan yang paling dekat dengan individu, mau nggak mau keluarga. Tapi ada juga loh orang yang kebetulan apa namanya ditakdirkannya tidak hidup di dalam keluarga, tetapi dalam keluarga yang lebih besar ya, misalkan di panti asuhan gitu ya, karena nggak semua orang hidup di dalam keluarga inti ya, ada yang di keluarga besar. Oke, jadi lingkungan yang paling dekat itu mikrosistem itu biasanya tuh keluarga, ini akan memberikan ya perawatan, kasih sayang dan kesempatan untuk berkembang, dan ini dampaknya besar sekali ya. Kebayang nggak dari anak mulai lahir kecil terus sehari demi sehari, bagaimana perlakuan keluarga itu nggak bisa dipungkiri, sangat besar peranannya dalam membentuk seseorang ya. Lalu nah kalau zaman dulu tuh mungkin adanya TK ya, TK terus SD, terus makin kemari lagi preschool. Nah sekarang lagi malah karena kedua orang tua bekerja dan tidak ada pembantu rumah tangga yang bisa dititipkan, atau juga dia tidak tinggal bersama orang tua sehingga anak harus ditaruh di daycare sejak masih bayi sudah ya. Jadi bisa saja
tidak hanya keluarga yang berperanan ya, bisa juga di tempat-tempat penitipan ya. Di sekolah, setting di mana individu belajar secara normal. Mulai deh tuh, kenal nilai-nilai mana yang boleh, mana yang tidak, boleh dan tidak di rumah juga tentunya sudah ya. Tapi ini lebih formal, ada aturan yang lebih dilegalkan. Berteman ada teman yang untuk dia bekerja sama gitu ya. Lalu juga ada disiplin yang lebih teratur, masuk jam sekian, pulang jam sekian, bikin PR. Kalau di rumah misalkan ada aturan makan dan sebagainya, itu masih kadang-kadang nggak dilakukan, bermanja-manja, enggak malas gitu, itu masih bisa. Tapi kalau di sekolah kan tidak bisa. Jadi anak mulai dikenalkan tuh dengan hal-hal seperti itu, ya. Oke, teman sebaya. Nah, ini nggak bisa dipungkiri lagi. Dan teman sebaya peer group itu bisa punya kekuatan yang luar biasa. Sehingga kadang-kadang kami para orang tua, karena di sini kan audiensnya ada yang sudah berusia seperti saya, ada juga teman-teman mahasiswa ya. Kadang-kadang kami itu suka titip pesan nilai atau pesan moral atau pesan sesuatu lah untuk anak-anak kami gitu melalui temannya ya. Jadi baik nih kalau para orang tua mengenal teman-teman dari anak-anaknya. Jadi bisa titip ya. Atau ini saya punya pengalaman dulu ketika anak saya di TK. Anak saya tuh susah sekali makan sayuran ya. Makan sayuran susah sekali. Tiba-tiba anak saya tuh masih TK ya, pulang ke rumah. Bu, ternyata kata guruku ya Bu ya, itu sayur bayam itu tuh bagus banget Bu. Aduh, dalam hati saya, ibu rasanya udah bingung ini menu harus seperti apa supaya anak mau makan sayur gitu ya, makan tempe, gimana caranya. Tapi kalau ibu guru yang ngomong itu cespleng banget. Sehingga saya bilang gini, walaupun saya psikolog gitu ya, ternyata lebih manjuran guru yang ngomong ketimbang saya. Ya, saya ini loh sifat begini-begini ya, segala macam udah pakai cerita. Ada Popeye the Sailor Man, tetap aja nggak manjur. Tapi kalau ibu gurunya yang ngomong, Bu, ternyata kata guruku itu manjur banget, ya. Nah, itu makanya kadang-kadang suka titip tuh ya ke guru juga. Ini suka ini nih, Bu Guru, tolong ini nih gitu ya. Oke, komunitas fasilitas yang tersedia mempengaruhi kualitas hasil pembelajaran individu. Iyalah ya, ada komunitas apa namanya di lingkungan yang lebih, kadang-kadang ada lingkungan yang ya memang agak memprihatinkan katakanlah ya, tidak ada fasilitas-fasilitas untuk bermain, tapi ada yang lebih beruntung katakanlah hidup di lingkungan di mana fasilitasnya tuh lebih mumpuni ya. Itu semuanya sangat berperanan dan mungkin yang utama berperanan, makanya disebut mikrosistem ya, yang paling paling dekat gitu ya, dan peranannya itu paling besar sekali karena anak sedang tumbuh kembang di usia dini ya. Oke, next Mas Rocky. Nah, mesosistem ini artinya beberapa sistem mikro itu saling terkait. Ya, tadi seperti misalkan di rumah ya, si ibu, si bapak gitu ya, atau apalah pengasuhnya gitu ya, kalau dititipin oleh orang tuanya karena orang tuanya sibuk bekerja, katakan mau nggak mau ada pengasuh yang membantu, atau eyang gitu ya itu juga bekerja sama dengan pihak sekolah gitu, bekerja sama membentuk budaya tertentu ya. Misalnya di sini orang tua dan guru yang saling bekerja sama untuk mendukung perkembangan anak. Jadi itu juga merupakan lapisan tersendiri. Next, Mas Rocky. Ya, oke. Ekosistem. Nah, ini tahapan berikutnya adalah lapisan berikutnya adalah sebenarnya lapisan yang nggak bersentuhan secara langsung dengan individu ya, benar-benar di luar individu, tetapi dampaknya kena kepada individu. Yang paling gampang adalah tempat kerja ya, kegiatan tempat kerja orang tua. Misalkan di tempat kerja orang tua tuh nggak beruntung ya mendapatkan tempat kerja yang ada bullying lah pada tenaga kerja yang lemah, junior gitu katakanlah, atau kurang bagus lah penggajiannya dan sebagainya gitu ya, yang membuat si orang tua ini nggak bisa berkembang dengan baik. Ini kan akan berdampak ketika dia di rumah, berdampak ketika dia mengasuh anaknya. Jadi akhirnya
imbas dari lingkungan di luar sana cepat kena ke anaknya. Ya, oke. Kita lanjutkan lagi, Mas Rocky. Oh ya, Mas Rocky, Mbak Sian, saya sampai jam berapa ya sebelum saya lanjutkan? Soalnya kalau nggak tahu sampai jamnya, saya suka ntar keasikan Mbak Sian gitu. Memang asik, Bu. Nggak apa-apa. Ntar kayak ngedongeng lagi. Mungkin Kadang-kadang saya suka cerita sama anak saya sudah besar gitu ya. Kebetulan ada temennya yang ya pernah hadirlah di Zoom gitu ya, di Zoom. Terus dia bilang ke anak saya, Mama lo ya Sif, katanya gitu ya. Terus anak saya bilang gini, ibu nih masih aja deh kalau lagi jadi pembicara tuh bawa-bawa aku cerita yang bayem lah aku waktu TK ya. Ini apa namanya itu karena real ya apa yang saya alami gitu. Nah, kedilalah itu mahasiswa saya atau audiensnya itu kenal dengan anak saya. Sip, lo diceritain sama mama lo gitu. Saya bilang, kata anak saya, ibu tuh kalau lagi jadi pembicara tuh jangan ngebayanginnya lagi mendongeng, jangan, katanya gitu. Ada waktunya gitu. mungkin sekitar Oke, 10 menit lagi, oke, Bu. oke deh ya. Baik, sekarang yang makrosistem ya. Jadi, nah kita tidak bisa lepas dari tempat kita, negara kita, masyarakat kita. Nah, sekarang paling gampang nih ya, saya harus hati-hati ngomong nih, karena ini kan pilpres ya. Jangan, katanya saking harus hati-hatinya, kan waktu itu pernah kita foto-foto sama-sama ya. Ayo, cheese kan begini. Nggak boleh satu. Oh ya, kan kita foto suka misalkan nggak sengaja gitu. Apa sih kalau yang begini ya, foto begini ya, begini. Padahal maksudnya mau begini kan, jangan, nggak boleh dua gitu loh. Kalau begini padahal metal ya. Metal sekarang nggak boleh, nanti kalau metal ganjar. Halah, kata jadi kalau foto sekarang begini, 5 gitu loh, supaya ini. Nah, ini apa namanya, situasi pilpres seperti ini juga kita boleh dikatakan walaupun pilpresnya nanti 14 Juli, tapi pembicaraannya rasanya sudah dari kapan tahu ya. Jadi bagaimana lingkungan atau ketika pandemi kemarin atau misalkan kalau Krismon mungkin adik-adik nggak ngalamin kali ya. Itu semua juga pas Valentine ya. Oh iya ya, 14 Februari pas Valentine ya nyoblosnya ya. Jadi nyoblosnya benar-benar nyoblosnya dengan sepenuh hati yang dikasihi, yang dia kasih itu siapa tuh? 1, 2, apa 3 gitu ya. Oke. Jadi kita tidak bisa lepas dari tempat komunitas kehidupan masyarakat berbangsa, bernegara di tempat ia tinggal. Sistem yang hadir di dalamnya ideologinya. Nah, di sini, saya memaksa di sini Mas Eko harus ngomong ya, karena dia jagonya urusan perpancasilaan. Di Indonesia ini kan ideologinya Pancasila. Tentu beda dengan orang yang di negara lain yang ideologinya bukan Pancasila. Ini akan mempengaruhi individu-individu yang lahir di bumi Indonesia. Monggo Mas Eko, bicara tentang sedikit karena waktunya cuma 10 menit lagi ya Mas Eko. Jadi jangan kayak saya ceritanya panjang kali lebar tentang gimana nih ideologi Pancasila sebagai makrosistem kalau menurut Bronfenbrenner ya. Jadi ikut mempengaruhi pemahaman seseorang tentang dirinya seperti apa. Monggo Mas Eko. Saya Ya, lupa kalau ada jagonya di sini. enggak lah, Mbak. Namun saya pertama selamat siang sama teman-teman semuanya. Saya sih membawakannya bukan sebagai ideologi karena ini kan kita psikologi gitu ya. Maka kebetulan dalam penelitian saya Pancasila itu diposisikan sebagai value atau nilai, gitu kan ya. Jadi memang kita menjadi satu guyup, menjadi satu bangsa itu karena kita meyakini ada nilai-nilai dasar yang kita sepakati bersama. Setidaknya ditemukan di mayoritas kita semua, kan begitu ya. Ada 5. Jadi kita melakukan tingkah laku seperti kita tahu ya, psikologi itu kan memahami tingkah laku itu salah satu faktor yang membuat kita bertingkah laku adalah nilai. Jadi kita melakukan tingkah laku sebagai kelompok itu dalam kajian saya itu basisnya itu adalah 5 nilai yang kita sepakati yaitu dari Pancasila. Ya, dan itu kita sudah membuat perjanjian luhurnya itu ketika kita mau merdeka.
Nah, kita menghadapi generasi Z dan seterusnya ini, kita tentunya perlu sensitif juga ya, bahwa zaman kan berubah ya Mbak Wiwi ya gitu ya. Iya. Tapi saya kira nilai tetap tidak akan banyak bergerak. Kenapa? Karena secara umum nilai ini adalah nilai yang dapat diterima semua. Bahwa nanti dia berkembang menjadi nilai-nilai extended gitu ya, dia berkembang itu bisa-bisa saja gitu. Akan tetapi dia sebagai dasar bertingkah laku di dalam masyarakat yang Pancasila ini sangat-sangat logis untuk kita hayati, untuk kita jadikan acuan untuk bertingkah laku gitu. Jadi mau kapanpun dan sampai kapanpun orang generasi Z Indonesia pantaslah untuk punya nilai dasar ini. Ini universal kok. Mau tinggal ke Singapura, mau tinggal kemana, buntut-buntutnya juga dasar tingkah laku kita berpancasila itu nggak masalah Mbak Wiwi, nggak masalah gitu. Demikian Mbak. Oke, terima kasih Mas Eko. Oke, terima kasih ya. Oke, ya kita bisa lanjut lagi slide berikutnya. Nah, ini sistem waktu merepresentasikan keikutsertaan dimensi waktu dan kejadian yang menyertainya. Ya, jadi kita kan hidup dalam rentang waktu. Kita nggak selalu anak-anak. Ketika kita berubah menjadi berkembang menjadi tambah dewasa lagi, ini akan kita mengalami perubahan-perubahan. Lingkungan juga gitu. Orang tua kita sikapnya, orang tua kita memperlakukan kita beda ketika kita masih anak-anak, ketika kita terus remaja, ketika kita lebih dewasa, ya. Tapi yang pasti di mata orang tua itu anak tuh tetap anak. Sampai saya ingat ketika almarhumah orang tua saya masih ada, saya udah punya anak, tetap kadang-kadang suka diperlakukannya sebagai anak dia. Padahal dalam hati saya, ibu saya kan udah emak-emak, bu saya udah punya anak saya udah. Jadi di mata orang tua tuh anak tuh tetap anak ya, tapi perlakuannya tentu beda ketika dia masih kecil dan ketika dia masih besar ya. Jadi sistem waktu ini perubahan-perubahan kita, perubahan zaman, perubahan lingkungan kita, tempat kita tinggal, budaya, ideologi dan sebagainya berkembang berkembang kalau ideologi bukan berarti dia berubah ya, tapi artinya perubahan lingkungan ya, lingkungan seperti dulu tidak ada teknologi, sekarang teknologi digital luar biasa, AI bukan main, orang bisa bikin ini usia kita sekarang katakanlah 50 tahun, itu bisa diperlihatkan nanti kalau kita usianya sampai 90 tahun kayak apa, itu kan AI ya. Jadi hal-hal perubahan-perubahan itu semua itu mempengaruhi seseorang, mempengaruhi dia bisa lebih mempengaruhi pemahaman dia tentang dirinya seperti apa. Ya itu semua termasuk lingkungan. Jadi yang kita tekankan di sini bahwa pemahaman diri seseorang itu dipengaruhi oleh lingkungannya, termasuk sistem waktu ini, ya. Baik, next, Mas Rocky, ini ya, Carl Gustav Jung, teman-teman mungkin ingat ya, mengatakan ini perkataannya ini sangat ada di mana-mana ya, sering dikutip gitu di mana-mana. Ada dua hal dia bilang yang membedakan orang yang berhasil dan tidak berhasil, yaitu pertama dia kenal dirinya tuh siapa. Jadi kalau orang nggak kenal dirinya, jadi teman-teman adik-adik para kaum generasi Gen Z ini, karena kita sekarang sedang membahas Gen Z ya, kalau sampai nggak mengenal saya ini siapa, itu akan memprihatinkan sekali. Jadi cobalah dari sekarang kenali diri kita, kenali dirimu. Ya, saya lupa ngomong kita ya. Entar kata adik-adik yang mahasiswa ini, ya kan saya nggak setua Mbak Wiwi gitu ya, gitu ya. Jadi kenali dirimu. Saya ini siapa sih? Ya, kenali. Itu yang paling tadi 20 statement tuh paling sederhana tuh sebenarnya cara mengenali diri ya. Lalu berusaha sekuat tenaga memenuhi apa yang menjadi hidupnya. Nah, berkaitan dengan berusaha sekuat tenaga, coba slide berikutnya, Mas Rocky. Nah, ini ya. Kenapa harus berusaha sekuat tenaga? Karena kadang-kadang kita tuh merasa sudah maksimal. Saya suka di kelas ya, kasih exercise sedikit ya. Coba angkat tanganmu setinggi mungkin. Jadi saya minta saya minta dia seorang mahasiswa diri di pinggir ini ya, di pinggir dinding. Angkat tanganmu setinggi mungkin. Udah benar ya, yakin ya.
paling tinggi segitu ya, oke gitu, oke terus tinggi segitu gitu ya. Bener nih, nggak bisa lebih tinggi lagi, udah Mbak, udah lebih tinggi lagi gitu loh. Coba deh, saya bilang gini, coba kamu menheningkan, apa, pejamkan mata, heningkan pelan-pelan. Saya bilang, heningkan pelan-pelan, pejamkan mata pelan-pelan. Terus coba kamu bayangkan di bawah kamu itu ada sesuatu yang membuat, sorry, bayangkan di atas itu ada sesuatu yang harus kamu sentuh. Karena itu hidup dan matimu. Kalau kamu nggak bisa menyentuh benda itu, wah kamu udah deh celaka 12. Terus tiba-tiba ternyata masih bisa gitu loh. Itu selesai sederhana di kelas, di mana kadang-kadang orang merasa ketika ngangkat tangan ya, ngangkat tangan gitu tuh udah nggak kelihatan sih di Zoom ya, pokoknya ngangkat tangan gitu ya, itu rasanya udah, ini suka dikasih sih kalau di acara-acara training motivator gitu ya. Ayo angkat tangan. Nanti biasanya pasti angkat tangan, ada si pembinanya tuh ngasih isolatif ya gitu, entah warna merah entah apa gitu. Oke ya gitu. Terus angkat tangan lagi seperti yang saya katakan tadi. Bayangkan di atasmu gitu, tapi kamu nggak menjangkau, kamu harus lebih lagi menjangkau. Coba kamu masih bisa nggak? Dia berusaha lagi, ternyata masih bisa. Jadi di situ kelihatan bahwa kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, sebagian besar orang suka merasa bahwa potensi dirinya tuh sudah berkembang, sudah apa namanya, udah maksimal dia berusaha, ya. Padahal kadang-kadang belum gitu ya, kadang-kadang belum. Jadi kenapa kita harus optimis, harus merasa yakin, kita bukan tergolong generasi stroberi, kita bukan tergolong generasi stroberi, kita tergolong adalah Gen Z yang tadi tuh dengan tadi berapa, 7 karakteristik atau 6 karakteristik ya. Jadi silahkanlah, mungkin ada generasi stroberi yang ada Gen Z yang seperti buah stroberi, tapi saya tidak gitu ya. Jadi dengan introspeksi, dengan lebih mengenal diri kita biasanya akan lebih paham bahwa belum banyak di potensi diri kita yang dikembangkan. Ya, oke. Sekian presentasi dari saya. Cuma saya ingin, iya ini yang terakhir ya. Jadi kalau kita fokus pada tujuan itu bisa mengatasi rintangan untuk mencapai tujuan yang sulit. Jadi perlu fokus ya. Kalau nggak fokus susah ya. Oke, semoga sukses buat adik-adik mahasiswa semua ya. Terima kasih. Paparan saya sudah selesai. Mas Rocky mudah-mudahan nggak menyita waktu jatahnya Mas Rocky bicara ini. Kadang-kadang si Nggak nenek dong, Bu. gombel ini suka. Baik, terima kasih Bu Wiwik untuk pemaparannya. Sekarang kita, ya seperti yang tadi Bu Wiwik sudah sampaikan, kita masuk ke materi yang kedua dari narasumber kedua, Bapak Rocky MC Psikolog dari Pusat Studi Masyarakat Berkelanjutan Unika Atmajaya. Silakan Pak Rocky. Baik, terima kasih. Saya melanjutkan ya dari yang dipaparkan oleh Bu Wiwik. Saya izin share PowerPoint saya. Apakah sudah terlihat? Iya. Sudah ya. Baik, melanjutkan dari apa yang dipaparkan Bu Wiwik. Aduh, menarik sekali ya Bu, bagaimana kita mencoba mengenal generasi Z yang tadi Ibu paparkan dimulai dengan sesuatu yang kok kayaknya negatif ya, dikatakan strawberry dan sebagainya. Padahal rasanya kalau mengingat kayaknya kita juga setiap generasi, kebetulan saya milenial, rasanya pernah mengalami di masa yang sama. Di mana kalau saya ingatnya di zaman saya milenial juga saya dikatakan, oh milenial nih manja ya dan sebagainya. Yang setelah saya pikir-pikir lagi dan saya mendengarkan sesi ibu, saya jadi berpikir, wah iya, kita punya teori Brenner, kenapa kita tidak coba gunakan untuk memahami generasi-generasi ini dan khususnya generasi Z saat ini. Saya coba pelajari lebih lanjut Brenner, saya baca ulang pelajaran dulu ya Bu ya. Tadi dikatakan bahkan ada di psikologi lintas budaya, katanya Mas Eko. Saya jadi menyadari beberapa hal dan tentunya dari perkataan Ibu,
saya sempat baca tulisan materi dari Bu Wiwik, kata-kata yang menurut saya sangat menarik dan sangat penting, di mana jangan sampai kita lupa siapa kita dan bagaimana kita dibentuk juga oleh lingkungan. Jadi ada interaksi antara kita dan lingkungan, termasuk generasi Z sendiri. Sehingga saya pikir kita perlu sadar bahwa siapa generasi Z itu juga ada kontribusi kita dan bagaimana mereka juga berinteraksi dengan kita. Nah, di pemaparan materi saya ingin mengajak, tadi dikatakan Bronfenbrenner, Bu Wiwik sudah sempat jelaskan Bronfenbrenner itu apa, kerangka berpikirnya seperti apa, lalu kalau prakteknya seperti apa, ini yang mau coba saya tawarkan ke teman-teman psikolog ataupun ke adik-adik generasi Z ya, bahwa kita sebetulnya bisa mengenal diri kita menggunakan salah satunya teori Bronfenbrenner, konsep berpikirnya Bronfenbrenner. Tapi saya memberikan catatan dulu di awal supaya tidak salah kaprah, bahwa ingat, untuk memahami diri sendiri itu tidak harus menggunakan kerangka konsep apapun. Anda bisa mengenal diri Anda sendiri. Tapi memang beberapa teori, beberapa framework itu bisa membantu diri kita untuk mengenal siapa diri kita sebetulnya. Kali ini kita akan menggunakan konsep dari Bronfenbrenner, Bioecological System Framework. Satu hal yang ingin saya sampaikan, teorinya sebetulnya kompleks sekali ya. Bukunya tebal, bisa dibaca dengan detail, sebetulnya banyak sekali pemaparan yang disampaikan oleh Bapak almarhum Bronfenbrenner, tapi saya akan coba simplifikasi, semoga tidak terlalu mereduksi ya apa yang disampaikan oleh tokoh yang saya pikir ini sangat legendaris, khususnya di dunia psikologi. Nah, ini adalah bentuk kegiatannya. Pertama, Anda bisa memulai dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Nanti materinya akan kami kirim ke rekan-rekan, ke para peserta, nanti dalam bentuk tulisan tentunya supaya jadi lebih mudah dibaca. Nanti ditunggu saja, kami akan kirim. Sekarang bisa dilihat dulu. Jadi kegiatannya seperti ini. Ini bisa dilakukan seorang diri pribadi ataupun dengan kelompok kelas ya. Seandainya di sini ada rekan-rekan psikolog yang mau coba, coba saya mau praktekkan ke klien saya, itu bisa dilakukan. Jadi pertama, silahkan tuliskan karakteristik atau sifat pilihan hidup Anda yang paling menonjol menurut diri Anda atau orang di sekitar Anda. Ini saya kasih contoh. Misalnya saya nih seperti apa yang paling menonjol? Oh, katanya saya cuek, atau saya pekerja keras, atau saya pemarah dan ramah dan sebagainya. Tulis saja dulu sebanyak-banyaknya, karena nanti baru akan kita gunakan. Lalu, tuliskan siapa saja orang-orang yang paling sering berinteraksi dengan Anda secara langsung. Secara langsung ya, bisa jadi tatap muka, karena sekarang sudah zamannya teknologi. Ya, saya nggak pernah ketemu secara fisik, tapi saya setiap hari video call-an loh. Itu juga bisa. Itu disebut sebagai interaksi telekomunikasi ya, menggunakan media-media yang modern saat ini, seperti kita sekarang menggunakan Zoom, itu juga bisa. Yang penting adalah interaksinya dengan intensitas yang tinggi. Contoh, kalau saya dengan ayah ibu saya, kemudian juga kolega kerja saya, karena setiap hari saya bertemu. Lalu, tuliskan apa saja hal-hal yang berinteraksi langsung dengan jawaban nomor 2. Misalnya, ayah saya sering berinteraksi dengan siapa, dengan apa, itu juga bisa. Tidak harus siapa, tapi juga apa. Nah, catatan pentingnya adalah yang berinteraksi dengan tadi, nomor 2, misalnya ayah saya, itu tidak berinteraksi langsung dengan kita sebagai yang mengisi. Contohnya, perusahaan tempat ayah saya bekerja, misalnya. Itu otomatis tidak berinteraksi langsung dengan saya, tapi berinteraksi langsung dengan ayah saya. Setelah dituliskan sebanyak-banyaknya, selanjutnya tuliskanlah nilai norma atau aturan-aturan yang ada di lingkungan Anda. Kalau saya nih, kebetulan saya praktisi di bidang psikologi industri dan organisasi, nggak akan jauh-jauh dari Undang-Undang Tenaga Kerja. Setiap update saya harus baca, saya harus hafalin, supaya tidak sesat ya. Dan juga misalnya ada nilai di keluarga, menghargai makanan, tidak boleh ditaruh di lantai. Itu pamali ya, kalau makanan ditaruh di lantai harus di meja, harus lebih tinggi. Itu juga termasuk dengan nilai-nilai atau norma yang ada di lingkungan kita. Dan terakhir, tuliskanlah episode
yang paling signifikan dalam hidup Anda. Bisa dari yang tidak harus yang grandiose ya, bisa ditulis yang sederhana. Oh, saya pertama kali camping, itu boleh dimasukkan. Atau pertama kali saya masuk kuliah, itu paling berkesan. Atau mungkin yang mungkin sedikit lebih negatif gitu ya, perceraian orang tua misalnya. Atau yang paling populer di tahun 2020 adalah pandemi ya. Rasanya itu mengubah atau menjadi sebuah kesan yang paling signifikan dalam hidup kita beberapa tahun terakhir ini. Nah, setelah pertanyaan-pertanyaan ini dicoba dijawab atau minta klien ataupun siapapun menjawab, kita coba masukkan jawaban-jawaban tadi ke dalam lingkaran-lingkaran ini. Ini adalah lingkaran-lingkaran yang tadi dipaparkan oleh Bu Wiwik sebetulnya. Ada mikrosistem, ada eksosistem, dan juga makrosistem. Silahkan makan. Tadi ya, pertanyaan nomor 1, masukkan saja ke yang kuning. Yang jawaban nomor 2 nanti dimasukkan ke warna hijau, nomor 3 ke lingkaran biru, nomor 4 ke lingkaran merah, dan seterusnya sampai lingkaran yang terakhir nomor 5 di bagian luar. Ini adalah kronosistem. Setelah Anda kerjakan seperti itu, saya akan berikan contoh ya. Sebentar, saya pindah dulu ke browser. Apakah sudah terlihat? Saya membuka Jamboard, jamboard.google.com. Anda bisa menggunakan aplikasi apapun. Kebetulan kita lagi bertemu secara digital, jadi saya menggunakan media digital yaitu jamboard.google.com. Tapi kita juga bisa menggunakan sticky notes misalnya di papan tulis di kelas ataupun nanti di kegiatan-kegiatan lainnya, terserah sebetulnya bebas. Nah, di sini saya mencoba membuat untuk diri saya sendiri. Sebagai person, saya terkenalnya seperti apa? Ternyata dikatakan saya percaya diri, yaitu saya, dan juga saya sangat suka dengan teori-teori kebenaran. Jadi, sesuatu yang benar tuh saya akan coba pertahankan atau perjuangkan terus, seperti itu. Mikrosistemnya yang paling berinteraksi sama saya siapa? Ada ayah saya, ada ibu saya, dan juga rekan kerja. Eksosistem, siapa saja yang berinteraksi dengan mikrosistem saya, tapi tidak berinteraksi langsung dengan saya. Tadi tempat kerja ayah, teman kerja ayah, dan juga kebetulan saya bekerja sebagai dosen, jadi yayasan di mana saya bekerja itu adalah eksosistem saya. Saya nggak berinteraksi langsung dengan yayasan, tapi pimpinan saya itu berinteraksi langsung dengan mereka. Kemudian ada makrosistem, norma-norma, nilai-nilai. Kebetulan saya dari suku Hakka, jadi saya tuliskan di sini. Lalu juga ada peraturan pendidikan tinggi ya, karena saya kebetulan dosen, jadi ada aturan-aturan pendidikan tinggi, dan juga di sini saya masukkan undang-undang anti korupsi. Kenapa? Nanti akan saya jelaskan. Dan terakhir, apa yang paling berkesan di tahun 2020, saya ambil contoh salah satunya adalah pandemi. Nah, notes-notes ini saya pindahkan ke lingkaran-lingkaran ini, yang kemudian hasilnya adalah seperti ini. Nah, setelah dipindahkan, loh, kok ada panah-panahnya? Kenapa? Karena setelah Anda memindahkan nilai-nilai dan notes-notes tadi ke dalam lingkaran-lingkaran ini sesuai instruksi, coba Anda buatlah gambar garis untuk menggambarkan hubungan antara masing-masing nilai-nilai ataupun eksosistem, mikrosistem Anda itu ke dalam diri Anda sendiri. Harus ada panahnya nggak? Tidak harus. Tapi yang terpikir pertama kali, dan kemudian setelah panah ini muncul, panahnya itu artinya seperti ini. Misal, ayah saya itu mempengaruhi saya tentang nilai kejujuran, karena saya belajar banyak tentang kejujuran dari ayah saya. Kemudian dari ibu saya juga seperti itu. Nah, setelah itu, panahnya bisa berinteraksi. Jadi misalnya, ini ayah saya bisa mempengaruhi teman kerja ayah saya. Dan teman kerja ayah saya juga bisa mempengaruhi ayah saya. Tapi ayah saya cuma dipengaruhi oleh tempat kerjanya. Misalnya seperti itu. Nah, setelah garis-garis ini dibuat, silahkan refleksikan apa yang terjadi. Kenapa ada garis-garis ini? Di sini saya mengambil contoh salah satu pengalaman hidup saya, di mana, oh, ternyata di tempat ayah saya bekerja saat itu banyak sekali terjadi kasus korupsi di perusahaannya. Sehingga ayah saya dengan interaksinya di tempat kerja itu membuat saya sering diceritakan oleh ayah saya, oh ini teman papa korupsi loh dan sebagainya. Itu mendorong diri saya menjadi
pribadi yang mendorong nilai-nilai kejujuran. Di tempat papa waktu itu ada kasus korupsi, kemudian ditangkap pakai pengacara dan sebagainya. Itu dari mana? Sebetulnya dari aturan undang-undang korupsi. Dan ternyata pandemi juga mempengaruhi pada saat itu, di mana pandemi membuat sistem digitalisasi menjadi sangat kuat, bukti-bukti ternyata jadi semakin mudah, dan akhirnya mempengaruhi siapa diri saya sebetulnya. Di sini juga ada panah-panah lain yang sebetulnya bisa dijelaskan semakin detail, dan hal inilah salah satu kegiatan yang bisa dibuat atau dilakukan untuk mengenal siapa diri kita. Nah, setelah ini, saya mau memaparkan satu hal, yaitu ini ya, PowerPoint, kembali ke PowerPoint. Kalau kata Bronfenbrenner, jadi Bronfenbrenner sendiri memang terkenal dengan teorinya yang cukup kompleks, sehingga ketika diteliti, agak sulit ya diteliti karena sangat kompleks, sangat komprehensif, tapi sekaligus kita jadi kesulitan meneliti teori Bronfenbrenner, sehingga saya menyebutkan apa yang dikatakan oleh Bronfenbrenner sebagai sebuah hipotesis. Ini hipotesis yang dibuat oleh Bronfenbrenner pada saat itu, dan menurut saya sampai saat ini masih relevan. Pertama, seandainya perkembangan diri kita terlihat dari mikrosistem ya, kalau mikrosistem kita saling berhubungan tadi ya, gambarnya saya, ayah saya, ibu saya, atau mungkin sekolah biasanya. Kalau orang tuanya berinteraksi langsung dengan sekolah, dan interaksi itu semakin lama semakin kuat, biasanya akan membentuk sebuah perkembangan diri yang lebih positif. Biasanya seperti itu kata Bronfenbrenner. Kebetulan tadi di gambar saya, enggak sih, orang tua saya tidak berinteraksi dengan sekolah, sehingga mungkin perkembangan diri saya tidak sepositif itu ya, kalau menurut hipotesisnya Bronfenbrenner. Kemudian, semakin banyak atau kuatnya anak panah dari person, mikrosistem tadi ya, ke eksosistem, itu memungkinkan seseorang memiliki kuasa atau power yang lebih besar, sehingga dapat memberikan sumber daya ke orang itu. Jadi makin positiflah seseorang ketika kita mungkin punya akses ke ekosistem. Sayangnya kalau di Indonesia kayaknya susah ya. Contohnya kalau saya masih bisa berinteraksi atau ayah saya bisa berinteraksi lebih kuat ke tempat kerjanya, mungkin ayah saya posisinya jabatannya tinggi di perusahaan, sehingga ayah saya punya resource yang bisa dibagi ke saya. Mungkin saya ngelesnya jadi lebih banyak, sekolahnya jadi lebih elit, mungkin seperti itu, sehingga dikatakan bisa meningkatkan perkembangan diri seseorang. Itu teorinya Bronfenbrenner. Dan terakhir, terkait dengan makrosistem, seperti nilai atau norma masyarakat, itu dapat mendukung perkembangan mikrosistem dan person. Jadi, jangan lupa nilai-nilai budaya yang ada di lingkungan yang saat ini kita ciptakan, khususnya kita dalam tanda kutip adalah kita yang sudah senior ya, itu sangat memengaruhi bagaimana perkembangan generasi kita selanjutnya. Kalau saya sebagai pendidik, saya menerapkan aturan-aturan di dalam kelas saya, artinya ya otomatis saya mempengaruhi bagaimana generasi Z itu berkembang saat ini. Jadi kalau dibilang, oh sekarang generasi Z strawberry ya, saya jadi refleksi, apakah saya berkontribusi secara besar atau secara langsung? Apakah saya bagian dari makrosistem mereka atau lebih kecil, lebih langsung? Apakah saya mikrosistem dari mereka ketika mereka, karena kan saya berinteraksi langsung setiap hari ya dengan generasi selanjutnya, sehingga jadi tanggung jawab kita juga untuk menentukan ya, mempengaruhi. Nah, ini saya ambil salah satu kegiatan di kelas yang dilakukan oleh generasi Z. Ternyata hasilnya seperti ini. Jadi mereka memunculkan personnya ya, ada multitalenta, ada hemat, sabar, dan jujur. Saya pikir, loh kok mirip-mirip saya, tapi ada yang beda di sini, yaitu multitalenta. Kenapa ya? Nah, setelah saya tanyakan ke mereka, generasi Z, jawabannya adalah karena pandemi, muncullah protokol kesehatan. Protokol kesehatan membuat apa? Ayahnya pensiun dini dan kakaknya harus bekerja lebih cepat. Ternyata ada fakta seperti itu. Sehingga saudaranya, kakaknya yang lebih senior itu harus cepat kerja dan juga membantu keuangan keluarga karena ayahnya sudah pensiun. Akhirnya seperti apa?
dia ketika berinteraksi dengan orang tua dan saudara kandungnya itu secara langsung orang tuanya mengajarkan nilai-nilai tentang kesabaran, kejujuran, kita harus hemat, dan juga saudara kandungnya jadi nggak ada panah interaksinya. Kenapa? Karena saudaranya sudah fokus kerja, kakak-kakaknya fokus kerja, dia di rumah ketemunya orang tuanya. Lalu terkait dengan sekolah, ada seperti apa? Ternyata sekolah menuntut supaya generasi Z, bisa memiliki pengetahuan, kemampuan yang lebih daripada generasi-generasi sebelumnya. Kenapa? Karena di sini tidak digambarkan oleh mahasiswa, tapi saya yakin khususnya 2024 ini ya, 2023, 2024, sekarang kan muncul AI. Sebuah tantangan baru di mana kalau kita ingat, mungkin generasi kita itu tidak bersaing dengan AI, tapi generasi Z itu bersaingnya dengan robot, bukan dengan sesama temannya lagi, sehingga kemampuan yang dipelajari mungkin di tempat kuliah, di sekolah, itu dituntut harus lebih kuat lagi, lebih banyak lagi. Saya bisa ilmu psikologi, wah kalau gitu robot juga bisa. Artinya mereka harus belajar ilmu-ilmu lain, multi talenta, bahasanya mahasiswa ini, generasi Z ini, supaya mereka bisa bersaing lebih kuat lagi. Jadi kesimpulan dari saya saat ini, kalau dibandingkan dengan saya punya, kok kayaknya tantangan hidup generasi Z jadi lebih berat. Kalau dibandingkan dengan saya, kok kayaknya saya jadi lebih simpel ya hidup saya dibandingkan dengan generasi Z saat ini, dengan tantangan-tantangan yang lebih berat. Tapi sekaligus mungkin saya mencoba menjawab, kalau hipotesis Bronfenbrenner kan garisnya harus makin kuat ya. Ternyata orang tua dan sekolah, kalau di generasi Z sekarang udah berinteraksi ya, sudah berinteraksi, orang tua lebih terlibat di sekolah dibandingkan orang tua saya dulu, sehingga harusnya perkembangan dirinya itu lebih positif, tapi tantangan di masyarakat semakin lebih besar, semakin lebih kuat, sehingga sepertinya memang jadi PR besar bagi kita ya, pendidik, saya, Bu Wiwik, dan juga di sini untuk menyiapkan mereka, generasi Z, menuju Indonesia Emas selanjutnya. Kira-kira seperti itu pemaparan dari saya. Uh, Semoga saya nggak salah ya memaparkan teori Bronfenbrenner-nya. Saya kembalikan ke Bu Shanes sebagai moderator. Baik, terima kasih Pak Rocky. Terima kasih untuk pemaparan dari kedua narasumber kita hari ini. Sejauh ini belum ada pertanyaan di kolom chat, tapi silahkan Bapak Ibu seandainya ada yang mungkin baru terpikir untuk mengajukan pertanyaan, silahkan ditulis di kolom chat, atau seandainya ada yang ingin menyalakan mic dan kamera bicara langsung dengan narasumbernya juga dipersilahkan. Sembari menunggu Bapak Ibu mungkin merenung, menyerapi, dan memikirkan pertanyaan, mungkin saya yang ingin bertanya pada kedua narasumber. Sorry, Bu Dian Ulfa, apakah ingin bertanya? Iya, mau Oh ya, bertanya, Mbak. silakan Ibu. Jadi gini, sekarang ini kan banyak kasus, ya beberapa sih tentang bunuh diri. Eh, yang terbaru kan banyak mahasiswa yang bunuh diri. Nah, itu fenomena apa yang terjadi? Apakah misal di kota A ada mahasiswa melakukan bunuh diri, itu akan menular ke kota B yang melakukan bunuh diri juga? Itu kok apakah itu membuat orang itu malah beranggapan aku nggak mampu nih, aku bunuh diri aja lagi juga gitu? Atau gimana gitu dengan fenomena mahasiswa atau pemuda-pemuda sekarang yang mudah sekali melakukan tindakan-tindakan seperti itu? Gitu. Matur suwun. Silakan Bu Wiwi atau Pak Rocky. Eh, saya dulu, saya coba ya. Ya, eh, sebenarnya di grup kalangan kami ya, apa namanya, ibu-ibu lah ya, ibu-ibu di tempat saya tinggal, ini memang sempat dibahas pemicu. Masing-masing aja. Pemicunya waktu itu ada seorang mahasiswa lah yang apa namanya sebentar lagi mau wisuda, terus melakukan bunuh diri karena
kedua orang tuanya bercerai. Nah, terus kok kayaknya gampang sekali ya, apa namanya, eh, anak-anak sekarang masih muda-muda mengalami bunuh diri. Nah, akhirnya lah merembet ke pembicaraan tentang apa namanya istilah strawberry itu. Ya, mereka soalnya eh, ini ya apa namanya eh, tidak istilah strawberry itu kan eh, lemah gitu loh, gampang hancur gitu, nggak tough gitu. Nah, ya itu memang sempat sempat dibahas di kelompok ibu-ibu di rumah saya gitu ya. Lalu saya mengatakan seperti ini, sebenarnya sih istilah strawberry dan sebagainya itu mungkin orang yang lemah, yang lembek itu ada juga di baby boomer gitu loh, ada juga gitu ya. Hanya mungkin di generasi sekarang ini kenapa sampai ada muncul istilah strawberry karena frekuensinya banyak banyak contoh-contoh misalkan orang kalau kita baca di berita-berita ya orang yang apa namanya ini apa belum nggak bayaran anak SMP nggak bayaran terus ditegur oleh gurunya terus dia bunuh diri gitu ya. Kok hanya karena ditegur oleh gurunya mungkin dipermalukan ya karena ditegurnya katanya di depan di kelas gitu terus bunuh diri banyak. Nah akhirnya eh, mungkin gini kita melihatnya lebih kepada secara lebih makro lebih luas gitu. Di mana tekanan hidup sekarang lebih lebih besar sementara anak-anak ini juga terpapar dengan hal-hal peristiwa-peristiwa tentang bunuh diri yang kayaknya gampang aja. Contoh-contoh di contoh-contoh di masyarakat itu kan eh, menunjukkan bahwa sekarang gampang aja gitu loh orang melakukan bunuh diri. Nah, yang satu hal lagi yang penting, kok dia sampai melakukan bunuh diri ya? Kalau dari hasil diskusi-diskusi gitu ya, eh, itu tampaknya peranan dari pemahaman ke anak bahwa solusi masalah itu bukan sesuatu yang misalkan bunuh diri itu suatu solusi gitu. Gini, orang yang melakukan bunuh diri itu menganggap bahwa bunuh diri adalah solusi. Padahal bunuh diri adalah bukan solusi gitu loh. Nah, hal seperti ini yang di dalam keluarga, di dalam keyakinan agama apapun gitu kan bunuh diri bukan sesuatu yang baik kecuali ini ya di Jepang. Di Jepang tuh punya nilai tersendiri. Orang yang panglima perang kalau gagal perang bunuh diri harakiri itu sesuatu yang dipuja. Itu kita nggak bahas itu ya. Nah, eh, jadi sebenarnya penanaman nilai-nilai ini yang kurang gitu kepada generasi yang sekarang sehingga menganggap bunuh diri itu suatu jalan keluar yang paling mudah dan tidak apa-apa. Jadi jadi saya ingin menggambar tadi kita bandingkanlah dengan Jepang. Di Jepang kenapa harakiri dihormati? Itu kan karena penanaman nilainya. Nilai-nilai yang ditanamkan kepada seseorang bahwa perilaku harakiri itu sesuatu yang baik. Nah, jadi pada generasi pada kejadian yang baru-baru ini memang banyak merebak ya di Indonesia orang anak-anak muda melakukan bunuh diri itu gampang-gampang saja. Itu pun terkait dengan nilai-nilai yang ditanamkan gitu. Eh, keluarga, keluarga di sini kalau kita lihat mikrosistem kan ya berada di dalam mikrosistem itu kurang menanamkan bahwa bunuh diri itu bukan sesuatu yang jalan keluar. Jadi itu harus ditanamkan. Jadi kita nggak bisa misalkan kita nggak menanamkan nilai-nilai bahwa bunuh diri itu bukan sesuatu yang baik, kita nggak menanamkan itu. Tiba-tiba anak kita, ya mudah-mudahan enggak ya, ini hanya sebagai contoh saja, anak kita frustasi, lalu mau bunuh diri, terus tapi bisa diselamatkan gitu ya. Terus orang tuanya mati-matian bilang, kamu nggak boleh bunuh diri, gini-gini. Nah kalau dadak tiba-tiba seperti itu, ya susah gitu. Penanaman nilai-nilai itu harus ditanamkan sejak sedini mungkin. Sehingga pada diri anak, apapun masalahnya, bunuh diri bukan solusi. Jadi sebenarnya kalau dibilang menularnya, itu lebih kepada dasarnya pada anak-anak ini nggak punya nilai-nilai bahwa itu tidak baik, itu tidak boleh, ya sesuai dengan agama apapun. Adapun sepertinya kok jadi contagious gitu menular itu, ya eh, karena dia melihat kayaknya mudah saja, oh ya untuk bunuh diri tinggal naik ke apartemen, terus loncat atau ke tempat parkiran yang pernah kejadian waktu itu ke tempat parkiran
sekarang kan parkiran ada yang di luar gitu ya, di luar gitu. Jadi dia terus loncat dari atas, oh seperti itu ya, udah kan gitu. Atau juga dia melihat bahwa kadang-kadang saya nggak akan menyebutnya ya, tapi di salah satu surat anak yang bunuh diri itu kan mengatakan bahwa ini untuk mama papa, senang ya gitu. Itu kan dari kata-kata yang sekelumit itu sepertinya dia ingin mengatakan senang kan sekarang saya udah mati nih. Itu balas dendam kepada orang tuanya. Nah, kalau misalkan dari kecil anak ditanamkan nilai-nilai bahwa enggak, balas dendam tuh enggak seperti itu, bahwa bunuh diri itu bukan solusi. Itu ya menurut saya seberat apapun dia tidak akan melakukan itu karena dia yakin bunuh diri bukan jalan akhir. Adapun kenapa sekarang jadi merebak, pada dasarnya juga memang anak-anak itu yang melakukan bunuh diri itu tidak ditanamkan nilai-nilai seperti itu. Lalu kemudahan. Kalau zaman dulu kan kita nggak bisa tahu ada orang bunuh diri, ya. Tapi kalau sekarang begitu peristiwa bunuh diri yang baru terakhir saja gitu ya, itu baru beberapa menit kemudian saya sudah tahu, sudah masuk gitu ada di berita gitu. Nah, jadi akhir ini seperti kayak ada menjadi contoh gitu. Tapi pada dasarnya adalah si individu itu sendiri yang rentan penanaman nilai-nilainya di dalam keluarga. Kalau saya menjawabnya seperti itu, Ibu Ulfa. Ya, terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Bu Wiwik. Dari Pak Rocky, apakah ada tambahan? Saya kayaknya sama sih sama Bu Wiwik ya, tentang ya tadi saya jadi cek data peningkatan kasus bunuh diri pada remaja ya dari 2019 ke 2023 tiba-tiba meningkat sekali ya. Tadinya saya sempat berpikir apakah sesederhana kita populasinya meningkat jadinya kasusnya meningkat, ternyata tidak. Memang ada peningkatan, dan seingat saya kemarin saya sempat ikut seminar dari HIMSI juga ya tentang darurat kesehatan mental. Memang ada tekanan yang luar biasa dari lingkungan kita saat ini kepada remaja. Mungkin kalau saya ingat zaman saya kecil, kayaknya les satu aja udah cukup. Sekarang karena orang tua cemas, waduh anak saya siap nggak ya? Kita lesin kalau perlu 5 lesan gitu ya. Jadi dari gelap ketemu gelap. Ada les renang, ada les supaya dia tidak tenggelam, dia les renang. Supaya dia multi talenta, kita lesin piano. Aduh, kayaknya piano aja nggak cukup ya. Kita lesin juga gambar, supaya seninya minimal 2. Tapi masih ada pelajaran nih. Pelajarannya 1. Loh, ternyata ada bahasa Mandarin ya sekarang. Lesin lagi Mandarin. Kalau saya jadi anak-anak, eh, aduh, saya juga khawatir ya dengan hal-hal seperti ini. Artinya, ya tekanannya sekarang tinggi sekali. Mungkin yang bisa kita lakukan saat ini adalah sebagai orang tua, tekanannya harus dikurangi, tuntutannya. Kedua, sebagai pendidik, saya Bu Wiwik ya, di sistem pendidikan kita berjuang supaya kuliah ini jangan sampai jadi beban aja buat mahasiswa, tapi juga untuk jadi pembelajaran untuk mereka bahwa toh kami sadar bahwa kurikulum yang kami siapkan itu belum tentu bisa menjawab tantangan 5 tahun ke depan karena perubahan zaman luar biasa besar. Akhirnya yang bisa kita siapkan adalah kesiapan mereka, kesiapan mental mereka, sehingga fokus kami saat ini adalah menyiapkan mental remaja, mahasiswa ya saat ini supaya lebih bisa mampu menyiapkan diri ke lingkungan saat ini. Ini sekaligus sebetulnya menjawab pertanyaan di chat meeting, Mbak Shanes, bolehkah ya? Iya, Dari Bu silakan Dian. Ibu Dian Wisnuwardani ya, mengenai apa yang harus dilakukan kalau generasi Z ini bersaing dengan robot gitu. Silakan Pak. Iya, bersaing dengan robot ini kekhawatiran kami ya saat ini, sehingga kemarin pas semester kemarin kami di revisi kurikulum kami memasukkan materi baru namanya cyber psychology. Jadi bagaimana psikologi memandang manusia dalam dunia digital. Ini bukan ide saya ya, ini idenya Bu Nani Nurrahman. Bu Nani waktu itu dalam rapatnya bilang, rapat kurikulum ini harus masuk, ini masa depan. Jadi kami masukkan, kami perjuangkan, dan mulai saat ini kami mulai mengajarkan bagaimana kita sebagai manusia menyiapkan dan menyikapi
segala teknologi yang saat ini berkembang sangat cepat sekali. Anak-anak mungkin salah satu tekanannya adalah kalau dia buka medsos di Instagram, salah satunya hasil penelitiannya. Kalau dulu mungkin kita ketemu teman sekolah, teman di dekat rumah, kamu tadi liburan kemana? Mungkin jawabannya ke kampung orang tua gitu ya. Tapi berhubungan ada Instagram, yang dilihat role modelnya bukan lagi temannya, kakaknya, kakak temannya. Kalau dulu saya kakak teman saya, kakak saya punya teman bahkan role model saya. Kalau sekarang mungkin artis-artis, oh liburannya ke Malibu, eh ke Amerika, sehingga role model ideal self yang mereka ciptakan itu jadi sangat tinggi sekali. Dan ya itu, bagaimana kita mengurangi gap antara ideal self dengan real self mereka supaya jadi semakin dekat, itu yang harus kita siapkan, sehingga pengetahuan-pengetahuan tentang teknologi dan juga bagaimana menyikapinya menggunakan teori psikologi itu jadi sebuah modal yang kuat. Saya percaya itu jadi modal yang kuat supaya mereka bisa bersaing dengan robot. Jadi mereka kenal robotnya, jadi mereka tahu di mana keunggulan dan kelemahan dari robot itu sendiri, sehingga mereka bisa bersaing. Ya, Baik, jadi saya mau menambahkan sedikit. ya eh, silakan Bu. Kalau di tempat kami itu Mas Eko sudah mengingatkan ada mata kuliah manusia dan dunia digital ya Mas Eko ya. Jadi itu tidak kita hindari atau kita musuhi, tapi justru kita rangkul, kita kenali gitu ya, kita kenali sehingga kita bisa mengambil manfaatnya ya. Bukan persaingan dalam arti negatif, tapi justru kita menjadi kita kenal bisa seperti ini. Apa yang bisa kita ambil manfaatnya dari dunia digital tersebut. Ya, manusia dan dunia digital ya, Mas Eko ya. Nama mata kuliahnya ya, oke. Kurang lebih lupa nama detailnya. Ya, kalau dipikir-pikir saya setuju sekali yang Mas Rocky katakan bahwa tuntutan anak-anak zaman sekarang tuh kayaknya lebih besar sekali ya dari kita gitu ya. Dari zaman kami lah, zaman kami gitu. Lesnya banyak, terus juga tuntutan orang tua, tuntutan sekolah, tuntutan masyarakat, lingkungan, itu juga bisa membuat jadi akhirnya beban yang besar ya bagi anak-anak kita gitu. Saya jadi ingat kalau saya lagi akhir-akhir semester itu kan saya selalu banyak koreksian ya. Lalu anak saya suka saya minta bantukan, Sif, tolong kamu entrikan ke Siak gitu, sistem ini ya nilai. Terus kan banyak, ntar abis ini ya, banyak amat sih Bu katanya gitu. Iya nih Ibu sampai nggak bisa liburan kan saya suka ngomong gitu. Lalu anak saya bilang gini, makanya jadi dosen tuh jangan suka ngasih tugas banyak-banyak ke mahasiswa, kan menyusahkan diri sendiri dia bilang begitu. Kan mungkin dia mewakili suara mahasiswa ya. Jadi dosen tuh jangan banyak ngasih tugas katanya gitu. Akhirnya kan ibu susah sendiri akhirnya nggak bisa liburan katanya. Oke, ini selintas saja dari saya. Terima kasih Bu Wiwik. Saya sekalian melanjutkan Bu untuk karena Bu Dian Wisnuwardani mengajukan pertanyaan lain. Sebagai dosen pendidikan, apa yang penting untuk kita berikan agar mahasiswa generasi Z saat ini tidak menjadi selembut stroberi gitu ya Bu ya, menghadapi ya tuntutan zaman yang semakin besar atau mungkin persaingan yang semakin ketat. Saya percaya bahwa setiap orang itu punya potensi yang baik ya. Jadi apa yang harus kita berikan kepada para Gen Z tersebut ya? Kenali diri kita. Karena seperti tadi yang Jung katakan ya, kenali diri kita. Saya percaya Tuhan itu kan Maha Pengasih ya, Maha Pengasih dan Penyayang. Jadi pasti ada mutiara-mutiara yang ada. Setiap manusia pasti ada mutiara-mutiaranya. Hanya mutiara-mutiara itu kan butuh diasah. Nah, kalau kita nggak mengenali, kita nggak bisa mengasahnya. Kalau saya nggak kenal diri saya nggak tahu bahwa saya tuh punya potensi yang baik dalam hal seni musik gitu ya. Jadi kenali diri sendiri dan juga jangan iri dengan misalkan kok dia bisa begini, saya enggak ya. Apa yang kita miliki itu adalah sesuatu yang bagus, yang nggak kalah juga dengan orang lain. Kadang-kadang kita suka melihat, oh dia punya kemampuan ini, saya enggak. Jangan lihat seperti itunya gitu. Yakin bahwa setiap diri itu punya potensi. Lalu potensinya itu diasah, ya, diasah. Jadi kalau kita sudah punya
kemampuan mengasah, kita sudah punya sudah berkembang potensi kita, itu maka kita bisa mengatakan bahwa saya memang Gen Z, tapi saya bukan strawberry gitu ya. Jadi kenali diri kita dan asah apa yang bisa diasah. Pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Gitu aja Mbak Dian. Terima kasih Bu Wiwik. Dari Pak Rocky mungkin ada tambahan? Dari saya tidak sudah ini. Baik, kalau begitu. Dari Bapak Ibu peserta, apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan lain atau tanggapan mungkin? Budian Wisnuwardani, mungkin oke tadi sudah via chat ya. Terima kasih Mbak Wiwik dan Mas Rocky untuk responnya. Baik, apabila tidak ada, saya pikir kita bisa menutup webinar kita hari ini. Terima kasih untuk Bu Wiwik dan Pak Rocky untuk pemaparannya yang sangat menginspirasi sekaligus bikin deg-degan ya. Aduh, bagaimana ya kita membantu generasi muda ke depannya. Dan ya mengingatkan kita bahwa mereka memang punya hidup dalam konteks yang berbeda dengan kita semua gitu. Jadi tidak heran karakteristiknya ada sedikit perbedaan, tetapi juga ada kesamaannya gitu. Dan sebenarnya bisa ditrace dari konteks mereka hidup saat ini. Mudah-mudahan materi yang disampaikan oleh kedua narasumber hari ini bisa memberikan manfaat bagi Bapak Ibu. Saya mohon izin mengingatkan Bapak Ibu untuk mengisi form evaluasi. Mohon masukannya untuk kami supaya acara ini bisa menjadi semakin lebih baik lagi ke depannya. Saya sudah taruh link evaluasi di bagian chat, silahkan diisi. Kemudian saya juga izin mengingatkan bagi Bapak Ibu yang merupakan psikolog dan ingin mengajukan SKP dari HIMSI Banten, wajib mengikuti rangkaian seri 1, yaitu yang saat ini sampai dengan 3 di bulan Maret 2024, dan mengisi tautan di sistem informasi HIMSI ya, yang linknya juga sudah ada di bagian chat. Dengan demikian saya secara resmi menutup acara ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu partisipan yang sudah hadir dan mengikuti sampai akhir. Terima kasih banyak Bu Wiwi, Pak Rocky, dan para institusi yang sudah menyelenggarakan webinar ini atas kepercayaannya pada saya. Terima kasih semuanya. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas. Selamat sore. Terima kasih Oke, juga. Terima kasih. Terima kasih. Izin live ya saya ya. Silahkan Ya, Bu Bu. Wiwi, terima kasih banyak Bu. Dadah. Sampai ketemu. Pak Alex juga, mana Pak Alex masih ada nggak? Pak Alex tadi ini putus karena Oke, katanya hujan terputus. lebat. Oke, iya tadi dia bilang hujan lebat. Sampai ketemu lagi ya, Mas Rocky, Ya, Mbak Bu. Terima Shenes, dan kasih ya, semua. Bu. Sampai Ibu, jumpa makasih. Februari, Bu. Mas Eko juga, terima kasih Mas Eko, Mbak Airin, Mbak Fani. Oh iya, Mbak Airin. Izin live ya. Ya, Bu. Terima kasih Bu.